Tidak ada artinya aku punya anak, katanya. Tidak ada artinya aku punya keluarga, tidak ada yang ingat denganku. Mereka bersedih kembali ke kuburan. Mereka menangis. Tidak ada artinya aku punya keluarga. Satu pun tidak ada yang ingat kepadaku. Satu pun tidak ada yang sedekah, yang Sufyan Ats-Tsauri Official. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له كاملا أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انصرنا الإسلام والإيمان من المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. Kita tunggu sehingga kita bisa saling maaf-memaafkan. Maka oleh karena itu, yang pertama kata ulama, yang wajib tempat kita minta maaf adalah orang tua kita. Kita datang kepada orang tua kita, kita datang kepada mereka, mencium tangan mereka, meminta maaf dengan ikhlas kepada orang tua kita. Jangan kita menjadi anak ini ego, merasa tidak ada salah kepada orang tua, apalagi na'udzubillah min dzalik, merasa orang tua yang salah kepada kita. Maka tidak ada alasan seorang anak tidak meminta maaf kepada orang tuanya. Maka inilah momen yang luar biasa untuk kita datang kepada kedua orang tua kita, sowan kepada mereka untuk minta maaf. Dan kita sebagai orang tua jangan juga ego, tidak mau memaafkan anak-anak kita. Hendaklah kita memaafkan, mengikhlaskan sebesar apapun kesalahan anak kita. Wajib bagi orang tua untuk memaafkannya. Karena ulama katakan, ketika orang tua tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, maka hakikatnya ia menjerumuskan anaknya ke dalam neraka. Maka sungguh tidaklah berakhlak orang tua yang ridho melihat anaknya masuk neraka karena ia tidak memaafkannya. Yang kedua kata ulama, seorang istri datang kepada suaminya minta maaf, cium tangan suaminya, minta maaf dengan ikhlas. Jangan merasa tidak ada salah, jangan merasa bahwa suami yang salah, apalagi mengatakan dia yang minta maaf karena dia menyakiti saya. Maka inilah tidak bagus seorang wanita yang mengatakan seperti itu. Tidak ada alasannya seorang wanita tidak meminta maaf kepada suaminya. Sebab karena kita tidak tahu tingkah laku, perbuatan atau ucapan kita yang pernah atau menyinggung daripada perasaan suami-suami ibu-ibu. Maka hendaklah mereka datang kepada suami untuk meminta maaf. Dan sebagai suami pula tidak ada alasan untuk tidak memaafkan daripada istrinya. Maafkan bagaimanapun kesalahannya,
karena setiap orang yang meminta maaf wajib untuk dimaafkan. Dan begitu pun kita kepada saudara-saudara kita, sesama kita, saling memaafkan, saling salaman, untuk saling mengikhlaskan. Karena baginda Nabi bersabda, "Ma min muslimin yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqan." Siapa dua orang muslim bertemu lalu mereka saling memaafkan, lalu ia salaman, Allah gugurkan dosanya sebelum ia berpisah dengan saudaranya. Maka inilah perintah dari Rasulullah untuk kita saling memaafkan. Jangan merasa kita tidak ada salah kepada saudara kita, tidak ada kekeliruan, kekurangan kepada saudara kita. Karena kita tidak tahu, mungkin ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita pernah menyakiti daripada saudara kita. Maka oleh karena itu momen lebaran ini kita saling memaafkan, hilangkan rasa ego, merasa diri paling benar, merasa diri tidak ada salah, saudara yang salah. Semua kita merasa banyak salah, banyak kekurangan, saling minta maaf. Hilangkan perasaan dendam, perasaan tidak mau memaafkan, karena itulah perbuatan yang digoda kita oleh iblis laknatullah alaih. Coba kita lihat bagaimana sakitnya hati Rasulullah ketika terbunuhnya paman beliau Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah terbunuh, dia ditombak oleh Ukasah, kemudian dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, lalu hatinya dimakan oleh Hindun laknatullah saat itu. Maka menangislah Rasulullah melihat keadaan pamannya. Lalu Rasulullah berdiri di atas jenazah pamannya Hamzah. Saya akan membalas dendam, 70 orang akan saya bunuh demi terbunuhnya daripada paman saya. Lalu apa? Ketika Rasulullah mengatakan demikian, turunlah surat An-Nahl ayat 126. Wahai Muhammad, manik Allah, kalau engkau mau membalas, balaslah dengan yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Tetapi wahai kekasihku Muhammad, sabar itu lebih baik, karena tidak ada yang lebih baik daripada sabar. Maka Rasulullah dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu sakitnya hati Nabi ketika pamannya dibunuh, tapi Allah melarang untuk membalas dendam. Oleh karena itu, hilangkan sifat marah, ego, mau balas dendam, tidak mau memaafkan saudara kita. Itulah perbuatan yang tidak baik. Maka momen daripada Idul Fitri ini kita saling memaafkan. Maka sebelum kita balik ke rumah nanti, jangan kita pulang, kita saling salaman, kita saling memaafkan. Tidak ada lagi momen kesempatan yang kita akan cari kecuali ini, untuk kita saling ikhlaskan, saling memaafkan. Jangan kita merasa bahwa dia yang wajib minta maaf kepada kita, karena dia yang salah. Karena di hadapan Allah kita tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Oleh karena itulah para ulama menyuruh kita untuk saling memaafkan dan kita saling ikhlaskan satu sama lain. Dan kemudian adalah untuk berziarah ke makam daripada keluarga-keluarga kita. Untuk bagaimana kita berdoa di sana, kita berziarah untuk mendoakan daripada keluarga kita yang telah mendahului kita. Sebab Rasulullah bersabda dalam riwayat Ibnu Umar, "Man zara qabra abihi", siapa yang berziarah ke makam bapaknya, au ummihi atau ibunya, au ammatihi atau bibinya, atau dengan kerabat-kerabatnya yang menziarahi daripada kerabatnya, kutiba lahu hajjatun mabrura, dan Allah akan mencatat baginya sama pahalanya seperti pahala haji yang mabrur. Wa man kana za'ira lahum hatta yamuta, dan apabila terus berziarah sampai ia mati tidak meninggalkan ziarah kepada makam keluarganya, zaratil malaikah qabrahu, maka ketika dia mati nanti malaikat akan menziarahi kuburnya. Ini keutamaan orang-orang yang berziarah ke makam keluarganya. Karena sekiranya kita tahu bagaimana tangisan daripada keluarga kita yang telah meninggalkan kita, maka kita tidak akan enak makan, tidak akan enak tidur. Saking mereka ini membutuhkan kita, membutuhkan doa, membutuhkan daripada amalan dari kita untuk disampaikan kepada mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, disebutkan di dalam kitab I'anatut Talibin, mereka menangis wa yunadi kullu wahidin bi sautin hazin alfa marrah.
Mereka menangis dengan tangisan yang sangat menyedihkan sampai alfa marrah, 1000 kali mereka berteriak tetapi kita tidak mendengarnya. Apa teriakan mereka? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqaribi, wahai keluargaku, wahai keluargaku, saudara-saudaraku, kerabat-kerabatku, wa walidi, wahai anak-anakku, ya man sakunu buyutana, wahai orang-orang yang menggunakan, orang-orang yang menempati rumah yang aku bangun, walabisu siyabana, yang menggunakan pakaian yang dulu saya beli, mereka gunakan, wa aktasimu amwalana, ya orang-orang yang menggunakan tewarisi daripada hartaku, hal minkum min ahadin yazkuruna wa yufakkiruna, adakah di antara kalian yang masih mengingatku, katanya? Adakah di antara kalian yang masih ingat dengan aku? Adakah di antara kalian yang masih mau mendoakan aku? Lalu mereka mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba Allah, innal fadla alladhi fi aidikum kana fi aidina. Wahai hamba Allah, wahai saudaraku, wahai bapakku, wahai ibuku, wahai anak-anakku, apa yang kalian miliki sekarang, apa yang kalian punya sekarang berupa harta benda, pangkat jabatan, dulu pernah kami punya juga. Wa kunna tunfiqu min fi sabilillah, tetapi ketika saya hidup di dunia, saya tidak gunakan harta itu untuk taat kepada Allah. Wa hisabuhu wa baluhu alaina, sekarang saya rasakan bagaimana sakitnya, bagaimana siksaannya bagi orang yang punya harta tapi dia tidak habiskan untuk agama. Wal manfa'ahu li ghairina, dulu aku yang mencari harta sampai kutinggalkan ibadah, sampai kutinggalkan sholat untuk mengumpulkan harta, tetapi wal manfa'uhu li ghairina, kalian yang manfaatkannya, kalian yang gunakan harta itu. Falam tansarfu al arwahu li syai'in fayansarifu bil hasrati wal hirman. Ketika keluarganya tidak mau bersedekah untuknya, tidak mau mendoakannya, tidak ada keluarga yang ingat dengan dia, maka ia menangis sambil balik ke kubur. Sekarang aku di tempat yang asing dan aku berada di penjara yang sangat panjang, belum ada akhirnya. Wa hisnin syadid, dan aku berada di tempat benteng yang sangat kokoh. Farhamuna yarhamukumullah, kasihanilah aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi kalian. Wa tabkhuluna, dan janganlah kalian bakhil kepada kami, janganlah kalian pelit, tidak mau bersedekah untuk kami, tidak mau mendoakan kami. Qabla an tasiru mislana, sebelum kalian juga nanti sama akan seperti kami juga. Ya ibadallah, wahai hamba Allah, ini kata keluarga kita. Tidak ada artinya aku punya anak, katanya. Tidak ada artinya aku punya keluarga, tidak ada yang ingat denganku. Mereka bersedih kembali ke kuburan, mereka menangis. Tidak ada artinya aku punya keluarga, satu pun tidak ada yang ingat kepadaku, satu pun tidak ada yang sedekah, yang menyampaikan daripada amalan untukku. Mereka bersedih menangis. Tetapi sebaliknya bagi mereka, ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di tempat yang mulia ya Allah, di masjid Engkau ya Allah, mengangkat kedua tangan kami ya Allah, meminta belas kasih Engkau ya Allah, meminta ampunan Engkau ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja ya Allah. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami tidak ada dosa ya Allah, matikan kami dalam keadaan kami iman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah di antara saudara-saudara kami ya Allah, satukan hati kami ya Allah, hilangkanlah kebencian dalam hati kami ya Allah, tanamkan kasih sayang dalam hati kami ya Allah, tanamkan kasih sayang dalam hati kami ya Allah. Ya Rahman, berkahilah kampung kami ini ya Allah, berkahilah kampung kami ini ya Allah, damaikanlah kampung kami ini ya Allah, satukanlah hati saudara-saudara tempat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ampun. Allahumma salli ala Muhammad
Sufyan Ats-Tsauri Official.